Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah masjid Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf dan kita sampai pada ayat 174 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un." Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Maksudnya Allah jelaskan ayat-ayat yang mengatakan maksudnya ayat-ayat dalam surat Al-A'raf ya. Allah bacakan, Allah jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada orang-orang musyrikin agar mereka kembali ya, kembali kepada kebenaran, kembali kepada fitrah mereka. Ada yang mengatakan al-ayat maksudnya adalah al-mitsaq yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, perjanjian yang Allah ambil dari anak-anak Adam ya, bahwasanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, pencipta kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengakui. Diingatkan akan hal tersebut agar mereka kembali, yaitu kembali kepada fitrah, meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya al-ayat maksudnya adalah yang Allah jelaskan adalah tentang kabar-kabar umat-umat terdahulu ya. Kabar-kabar umat terdahulu yang di mana Allah ceritakan bagaimana mereka membangkang kemudian mereka dibinasakan. Mereka membangkang, mereka dibinasakan agar orang-orang yang mendengar tentang cerita tersebut bisa kembali kepada kebenaran. Intinya ayat-ayat Allah jelaskan wala'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya kembali kepada kebenaran dengan meninggalkan kesyirikan. Kembali kepada fitrah tauhid dengan meninggalkan kesyirikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasib tragis ya. Kisah ya seseorang yang telah Allah beri petunjuk lantas kemudian dia pun tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Ayat 175 Allah berfirman, "Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha." Kata Allah, bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu tentang ilmu, tentang Al-Qur'an atau tentang Taurat atau tentang Injil. Fansalakha minha. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh syaitan, kemudian jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ayat ini bercerita tentang orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan hidayah tersebut. Dia meninggalkan hidayah tersebut karena cenderung kepada dunia, Para ulama khilaf tentang siapa orang tersebut ya. Tetapi intinya orang ini memiliki sifat dia dapat hidayah kemudian dia meninggalkan hidayah tersebut. Maka banyak ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Bal'am bin Ba'ura ya, atau Bal'am bin Ba'ur, seorang alim yang tinggal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia mendapat hidayah, bahkan dia termasuk orang yang dikabulkan doanya. Kemudian dia tersesat karena dunia. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Ya. Sebagian ahli tafsir lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Umayyah bin Abi Salt, ya, salah seorang yang hidup di zaman jahiliyah, kemudian dia tidak melakukan kesyirikan. Dia menjauhkan diri daripada kesyirikan. Dia dapat hidayah, dia tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala. Namun ketika diutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, dia tidak beriman. Ada yang mengatakan bahwasanya dia mencari kebenaran. Setelah datang kebenaran, dia malah tidak beriman kepada kebenaran tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia yang menjadi nabi. Dia menunggu kedatangan nabi, tapi ketika ternyata nabi tersebut bukan kenabian, bukan pada tangannya, tapi Allah jatuhkan pilihannya kepada Muhammad SAW, maka dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Demikian juga ada yang mengatakan ini turun tentang Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq
dari suku Al-Khazraj ya, dari di Madinah yaitu suku Al-Khazraj, yang dia seorang yang ahli ibadah dan mengerti tentang tauhid, dan dia tidak berbuat kesyirikan. Namun ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cemburu, dia inginnya dia yang menjadi pemimpin, akhirnya dia kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dapat hidayah, dia tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak melakukan kesyirikan dan dia menjauhkan diri dari kesyirikan, tapi ketika datang cahaya kebenaran dia malah meninggalkan. Demikian juga Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menyebutkan termasuk dalam hal ini adalah orang Yahudi. Kaum Yahudi yang berusaha mencari kebenaran dengan menanti kedatangan Rasul terakhir. Sampai banyak di antara mereka yang harus tinggal di kota Madinah, menetap di kota Madinah dalam rangka untuk menunggu kedatangan Nabi tersebut. Namun ketika muncul Nabi tersebut, ternyata bukan dari suku Bani Israel, maka mereka kafir kepada Nabi tersebut. Jadi datang hidayah, mereka mencari hidayah, setelah datang hidayah malah mereka meninggalkan hidayah tersebut. Ini Allah cela orang yang modelnya seperti ini. Watlu alaihim naba alladzi atainahu. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang yang kami berikan kepada dia ayatina, ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Fansalakha minha artinya dia keluar dari ayat-ayat kami. Yaitu dia yang bukan Allah yang mengeluarkan dia dari hidayah, tapi dia sendiri yang keluar dari hidayah karena perkara dunia. Ya, dan insilah itu asalnya adalah seperti ular yang keluar dari kulitnya. Ular keluar dari kulitnya, ya. Dia sudah kulitnya, kemudian dia keluar dari kulitnya. Jadi insilah, dia yang keluar, bukan kulitnya lepas dari dia, tapi dia keluar dari kulitnya. Ya, sama seperti seorang yang sudah dapat hidayah, sudah dikenalkan ayat-ayat Allah, kemudian dia keluar dari ayat-ayat Allah. Jadi ini kisah tragis tentang seorang sudah dapat hidayah, kemudian dia malah meninggalkan hidayah tersebut. Ketika dia meninggalkan hidayah tersebut, meninggalkan ayat-ayat Allah, fa'atba'u syaitan, maka syaitan mengikutinya. Syaitan menanti kapan dia sesat. Ini menunjukkan seorang ketika dapat hidayah tetap diintai oleh syaitan, tetap diintai oleh syaitan. Kapan syaitan tersebut melihat dia keluar dari jalan hidayah, langsung disambut oleh syaitan. Fa'atba'u syaitan. Fakana minal ghawin, karena dia sedang mencari dunia sehingga meninggalkan hidayah. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang sesat. Nanti kita akan lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau seandainya kami berkehendak, tentunya kami akan tinggikan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia cenderung kepada dunia. Wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath. Dan perumpamaan orang seperti ini seperti anjing, yang kalau kau usir anjing tersebut atau kau halangi atau kau usir, yalhath, dia mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya. Atau tatrukhu yalhath, atau kau biarkan dia, tidak kau usir, tidak kau halang, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Inilah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqasasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kalau kami berkehendak, kami akan jadikan orang yang dapat hidayah ini akan diangkat derajatnya dunia maupun di akhirat. Artinya kami akan buat dia beramal soleh, tapi ternyata tidak. Allah membiarkan dia dan dia keluar dari hidayah. Dan ini adalah peringatan kepada orang-orang yang sudah ada di atas hidayah agar tidak ujub, ya. Karena seorang bisa tetap tegar di atas hidayah, seorang bisa diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat adalah kehendak Allah. Makanya Allah mengatakan walau syi'na. Ini orang sudah punya ilmu, sudah dapat hidayah. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Tapi kami tidak berkehendak. Justru dia keluar daripada kebenaran. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tapi dia condong kepada dunia. Al-ard di sini maksudnya dunia. Karena al-ard secara bahasa artinya bumi, ya, bumi. Karena semua kenikmatan dunia berada di bumi. Sehingga diungkapkanlah bumi dengan maksudnya dunia. Ya, apakah karena ketenaran, apakah karena kejabatan, apakah karena pengakuan emas dan perak, ya, semuanya adalah karena dunia. Dia meninggalkan ayat-ayat Allah karena dunia. Akhlada artinya itma'anna atau sakana atau rakana, yaitu cenderung dan tenteram dengan dunia tersebut. Akhlada diambil kata
Khulud artinya dia melazimkan mulazamah, dia mulazamah melazimi dunia, senang dengan dunia. Wattaba hawahu dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Ini dalil bahwasanya ada orang alim yang ikut hawa nafsu, ada. Wa adallahu Allah ala ilm, Allah sesatkan dia di atas ilmu, dia sudah punya ilmu. Tapi dia niatnya karena dunia, cenderung kepada dunia. Dunia tersebut bisa harta, bisa jadi harta, bisa jadi wanita, bisa jadi ketenaran, bisa jadi popularitas, bisa jadi pengakuan, bisa jadi pujian. Ya, gara-gara dia ingin dapat dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya dunia bahaya. Ya. Jadi seorang jangan tenteram, jangan merasa dia sudah berilmu. Ya, lihat ada orang-orang yang punya ilmu tersesat di atas ilmu. Ya. Maka kemudian Allah sebutkan famathaluhu, perumpamaan orang seperti ini, kamathalil kalbi in tahmil alaihi alhas, seperti anjing yang kalau kau usir atau kau tahan dia menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhas, kau tidak usir pun dia menjulurkan lidahnya. Apa maksud dari tafsiran ini ya? Jadi perhatikan. Kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi, kau usir dia, tetap menjulurkan lidah. Ya. Au tatruhu yalhas, kau biarkan, tidak diusir, tetap menjulurkan lidah. Nah ini kondisi anjing, hewan tidak ada yang seperti ini, hanya anjing yang seperti ini. Selalu menjulurkan lidah. Sering ya, artinya dalam kondisi tenang dia menjulurkan lidah, dalam kondisi capek dia menjulurkan lidah, dalam kondisi haus dia menjulurkan lidah, dalam kondisi kenyang dia menjulurkan lidah. Segala kondisi dia selalu menjulurkan lidahnya. Kenapa bisa demikian? Kalau kita baca di maklumat tentang anjing, disebutkan bahwasanya anjing untuk menjaga stabilitas atau stabilnya suhu tubuhnya, dia harus mengeluarkan suhu tubuhnya melewati lidah yang dia julurkan. Beda kalau kita manusia, misalnya manusia dengan keringat atau hewan-hewan lain punya cara sendiri. Anjing caranya dengan menjulurkan lidahnya keluar dari pori-porinya jadi dia untuk menstabilkan suhu tubuhnya dengan menjulurkan lidah, sehingga dia suka menjulurkan lidah. Ya. Ini adalah kondisi yang tidak baik, yang orang suka menjulurkan lidah tidak baik. Dan ini tidak dilakukan oleh hewan-hewan lain. Tidak dilakukan oleh hewan-hewan lain. Nah, apa maksudnya perumpamaan ini? Selalu menjulurkan lidah. Tentu ini adalah kondisi yang kondisi yang menghinakan ya, yang menghinakan. Menjulurkan lidah terus ya. Jelek ya, menjulurkan lidah, tidak baik untuk dipandang. Nah, Allah memperumpamakan orang yang sudah dapat ilmu, kemudian ditinggalkan ilmunya demi dunia, seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah. Apa sisi perumpamaan? Ada beberapa pendapat. Sisi kesamaan ada 3 pendapat ya. Secara umum 3 pendapat. Tentu ada pendapatan, tapi saya sampaikan 3 pendapat ya. Yang pertama, ini pendapat jumhur ahli tafsir. Maksudnya demikianlah kondisi orang yang sesat di atas ilmu. Dia sudah tahu masalahnya. Ya. Dinasihati atau tidak sama saja, percuma. Dinasihati atau tidak sama saja. Seperti anjing yang kondisinya tidak berubah, selalu menjulurkan lidah. Tidak berubah, selalu menjulurkan lidah. Ini pendapat yang pertama. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala,
Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau beri nasihat, peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Demikianlah orang sesat di atas ilmu. Percuma kau nasihati kalau ada ustaz sesat. Nasihati percuma, dia ngerti. Ada ustaz murtad, percuma dia nasihati. Dia ngerti, dia sesat di atas ilmu. Dia ngerti kok, dia melakukan penyimpangan di atas ilmu. Dia ngerti akan hal tersebut. Lalu kalau itu percuma, saat kondisi sama dengan anjing. Kau larang, kau cegah, kau usir atau tidak, dia tetap menjulurkan lidah. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Kau biarkan dia, kau larang dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kau biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua disebut oleh Ibnu Katsir. Kondisi orang berilmu tersebut, sesatnya orang berilmu tersebut karena dunia. Tersebut karena dunia. Tadi, walakinnahu akhlada ilal ard, walakinnahu akhlada ilal ard, wattaba hawa. Ya, dia cenderung kepada dunia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Sama seperti anjing yang pikirannya yang selalu fokus kepada makanan. Yang pikirannya selalu makanan. Ya. Jadi sama seperti anjing begitu, ya. Makan dan makan sama. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, ya. Ini pendapat diisyaratkan oleh Thahir bin Asyur, Ibn Asyur. Dan demikian juga dan Al-Alusi. Mereka mengatakan bahwasanya anjing capek menjulurkan lidah. Kita sebagian hewan dia menjulurkan lidah ketika lelah, dia capek menjulurkan lidah. Anjing capek menjulurkan lidah, ya. Tidak capek juga tetap menjulurkan lidah. Nah, ini sama dengan mereka tadi, orang-orang yang mereka sudah capek-capek mencari hidayah. Cari hidayah. Setelah dapat hidayah, setelah hidayah di depan mata, malah ditinggalkan. Ini pendapat Thahir bin Asyur rahimahullahu taala. Ya, makanya disebutkan cerita di Yahudi. Yahudi cari hidayah, nunggu Nabi terakhir sampai datang bermarkas di kota Madinah karena mereka tahu Nabi tersebut akan berhijrah ke kota Madinah. Ketika yang ditunggu sudah datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Justru mereka kafir. Setelah datang siapa yang mereka kenali, yang mereka tunggu-tunggu, mereka justru kafir. Tadi Umayyah bin Abi Salt sama. Dia tidak mau beribadah kepada berhala. Dia enggak mau, dia tauhid, dia Hanafiyah. Dan dia berharap dia yang dipilih menjadi nabi. Dan dia tunggu-tunggu nabi tersebut. Ketika datang nabi tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah lelah-lelah menunggu, begitu datang hidayah di depan mata dia malah tinggalkan. Sama Abu Amir Al-Fasiq, bapaknya Hamdullah ibn Abi Amir. Sama, dia nunggu-nunggu, namun karena dia tadinya ingin jadi penguasa di kota Madinah, ternyata Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa, dia hasad. Dia tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pun demikian, hasad karena ternyata nabi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, ya. Ya, sama seperti yang lainnya. Jadi intinya Ibnu Asyur dan Al-Alusi ingin menggambarkan bahwasanya anjing ketika capek menjulurkan lidah itu wajar. Sebagian hewan capek menjulurkan lidah. Tapi yang anehnya ketika tidak capek dalam kondisi kenyang pun dia menjulurkan lidah. Dalam kondisi kenyang nyaman dia pun tetap menjulurkan lidah. Nah, sama seperti ini. Sudah susah-susah cari hidayah, lelah. Begitu dapat hidayah malah ditinggalkan. Sama, capek cari hidayah, capek malah ditinggalkan juga capek. Ya, tidak ada faedahnya, sama seperti
seperti anjing. Ini adalah contoh yang sangat tepat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kondisi orang yang sangat tragis, terhina, sudah punya ilmu, kemudian dia sesat di atas ilmu. Dan kita auzubillah, kita jangan sampai demikian. Ya, sudah tahu ilmunya malah ditinggalkan. Dan ada orang seperti itu. Ya, sesat di atas ilmu, sesat di atas ilmu. Tidak lain sebabnya apa? Karena walakinnahu akhlada ilal ard, ada kecenderungan kepada dunia. Kalau dikorek-korek hatinya, kenapa dia seperti itu? Ada kecenderungan dunia. Sehingga apa ilmu yang telah dia miliki, dia singkirkan. Yang penting dia dapat dunia. Sedikit demi sedikit, dia tidak sadar. Semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Jadi liberal akhirnya. Baik, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Inilah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, perumpamaan yang menghinakan, yang jelek tentang seperti seekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakan, ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kisah-kisah hanya sekedar untuk pengantar tidur, tapi setiap kisah ada faedahnya. Ada ibrah yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Ada ibrah, ada pelajaran dari setiap kisah yang Allah sebutkan, dan setiap kisah itu menimbulkan pedoman dalam kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun. Semoga mereka berfikir, semoga mereka mau sadar dan meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadhlimun, dan mereka sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang musyrikin atau yang lainnya secara umum, mereka tidak sedang menzalimi Allah, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kafirnya mereka, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalian kufur tidak jadi masalah bagi Allah. Allah tidak butuh dengan kalian. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, jika kalian dari awal sampai akhir manusia maupun jin, semuanya memiliki hati terburuk, semuanya seperti Firaun hatinya, semua kalian manusia, jin, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Tidak akan mengurangi aset Allah sedikit pun. Jadi kalian tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kalian meninggalkan hidayah, ya, tidak beriman, mendustakan ayat Allah. Justru kalian menzalimi diri kalian sendiri. Wa anfusahum kanu yadhlimun. Subhanallah, sampai Allah mengedepankan anfusahum. Dan ini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Artinya justru yang mereka zalimi hanyalah diri mereka sendiri. Hanyalah diri mereka sendiri yang mereka zalimi. Ya. Mereka kufur, yang mereka zalimi siapa? Mereka sendiri. Mereka mendapatkan kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat dengan kekufuran yang mereka lakukan, dengan pendustaan yang mereka lakukan. Oleh karenanya seorang yang jauh dari ayat-ayat Allah, sungguhnya dia menzalimi diri mereka sendiri, bukan menzalimi orang lain. Setelah Allah berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, itulah yang dapat petunjuk sungguhnya. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang sungguh benar-benar merugi. Allah ingin menjelaskan bahwasanya hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri hidayah, Allah yang menyesatkan. Sebagaimana dalam khutbatul hajah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nabi berkhutbah hajah, isinya dia mengatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Lihatlah mereka-mereka ini tadi. Bal'am bin Ba'ura, tokoh Bani Israel di zaman Nabi Musa yang tadinya orang alim. Tadinya bahkan disebutkan mujabud dakwah, doanya dikabulkan, ternyata penghujungnya dia sesat. Ya, lihatlah Umayyah bin Abi Salt
yang sudah berusaha menjauhkan diri daripada penyembahan terhadap berhala, bahkan menanti-nanti kedatangan seorang nabi, ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Dia mencari dunia, dia ingin dia jadi nabi, akhirnya dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi Abu Amir Al-Fasiq juga demikian. Dia ingin jadi pemimpin, ternyata penduduk Madinah mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin, dia pun cemburu dan dia pun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia mencari hidayah. Kemudian orang-orang Yahudi bersusah payah menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari hidayah, sabar menanti sampai tinggal di kota Madinah. Ketika datang yang dinanti-nanti, justru dia tidak beriman. Ya. Hidayah di tangan Allah. Seorang jangan merasa aman dengan apa yang dia dapatkan. Kita tidak tahu penghujung kita masing-masing. Ya. Kita tidak tahu penghujung kita masing-masing, dan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari akhirnya. Makanya selalu kita berdoa agar diberi hidayah, agar dikokohkan dalam hidayah. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak kokohkan hati kita, kita bisa tersesat. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh kau telah condong kepada mereka orang musyrikin sedikit demi sedikit. Ya. Jadi, may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk itu dapat petunjuk. Dan siapa yang disesatkan, maka mereka sungguh orang-orang yang merugi. Ya. Ini tadi adalah kisah tragis tentang orang yang sudah dapat hidayah malah kemudian menyimpang di atas ilmu. Ya. Maka seorang jangan ujub dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Ingatlah jika dia bisa bertahan di atas agama, di atas iman, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya dia dengan di urusan dunia dan akhirat semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-179. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguhnya kami telah jadikan untuk neraka jahanam, isi neraka jahanam, katsiran minal jinni, banyak dari kalangan jin dan manusia. Allah ciptakan jin manusia sebagian mereka untuk mengisi neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya qalbu tapi mereka tidak gunakan qalbu tersebut untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar lalai, benar-benar lalai. Di sini Allah jelaskan bahwasanya di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan anak-anak Adam, sebagian Allah takdirkan jadi penghuni surga dan sebagian Allah takdirkan ya sebagai penghuni neraka jahanam. Dan hadis-hadis akan hal ini banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha khalaqa lil jannati ahlan." Allah menciptakan bagi surga itu ada penghuninya. Khalaqahum laha, dan Allah menciptakan orang-orang tersebut untuk surga. Wa hum fi aslabi abaihim, dan mereka di dalam sulbi ayah-ayah mereka, mereka sudah ditentukan. Wa khalaqa lin-nari ahlan, dan Allah menciptakan untuk neraka juga ada penghuninya. Khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk menempati neraka. Wa hum fi aslabi abaihim, dan Allah menentukan tersebut sementara mereka masih dalam sulbi ayah mereka ya. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya Allah menjadikan bagi neraka jahanam ya banyak jin dan manusia yang mereka akan menempati neraka tersebut ya. Jadi dalil bahwasanya sebagaimana manusia mukallaf dibebani syariat, dilarang dan diperintahkan, demikian juga jin. Makanya Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Karenanya sebagaimana ada manusia masuk neraka, demikian juga jin ada yang masuk neraka. Dan sebagaimana ada manusia masuk surga, demikian juga jin ada yang masuk surga. Ya, makanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat 2 surga. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu mana lagi yang kalian berdua mau dustakan? Maksudnya jin dan manusia. Ya, jadi jin dan sebagaimana manusia masuk surga dan ada yang masuk neraka, jin demikian juga, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka ya. Kenapa mereka masuk neraka? Allah jelaskan sebabnya, meskipun Allah takdirkan mereka masuk neraka, tapi ada sebab membuat mereka masuk neraka. Yang mereka lakukan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu namun tidak digunakan oleh mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, mereka cerdas, tapi mereka tidak gunakan untuk mikir ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata ada, tapi mereka tidak la yubsiruna biha, tidak mereka gunakan melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzan la yasma'una biha, mereka punya telinga namun tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka dengar tapi enggak masuk ke hati. Mereka melihat tapi tidak mempengaruhi hati mereka, tidak menggerakkan mereka untuk beriman kepada Allah, tidak menggerakkan mereka untuk bertauhid, mereka tetap di atas kesyirikan. Padahal sebab-sebab untuk mengenal kebenaran sudah lengkap. Allah sudah kasih kolbu, Allah sudah kasih mata, Allah sudah kasih pikiran, Allah sudah kasih pendengaran. Tinggal mereka manfaatkan pada tempatnya. Namun tidak mereka gunakan masalahnya. Nah, kalau demikian ceritanya, ulaika kala'na, maka mereka seperti binatang ternak. Binatang ternak apa yang mereka dunia, yang penting mereka makan selesai. Ya. Kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang kafir mereka bersenang-senang di dunia, mereka makan doang seperti binatang ternak makan. Mereka seperti binatang ternak, makan doang. Kerjanya dunia, pikirannya dunia. Ya. Balhum adall, bahkan kata Allah, bahkan mereka lebih sesat. Mereka lebih sesat. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Karena binatang ternak, mereka diberi insting untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Mereka diberi insting untuk cari makan, cari rumput, dan itu bermanfaat bagi diri mereka. Sementara mereka ini, orang-orang yang lalai, orang-orang kafir ini, mereka telah diberi sarana untuk mendapatkan manfaat, untuk dapat keimanan, namun justru mereka meninggalkan keimanan tersebut. Mereka meninggalkan manfaat yang paling besar bagi mereka, itu keimanan. Hewan masih mending. Manfaat bagi mereka makan, dan mereka dapatkan dengan insting yang Allah berikan kepada mereka. Ini manusia, diberikan hati, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran. Apa tidak bisa berfikir bahwasanya batu tidak berhak disembah? Apa tidak bisa berfikir bahwasanya nabi manusia tidak berhak disembah, tidak pernah menciptakan apa-apa? Apa tidak bisa berfikir bagaimana berhala yang mereka bikin tidak berhak untuk disembah? Apakah mereka tidak punya otak untuk memiliki matahari dan bulan tidak berhak untuk disembah? Kenapa mereka menyembah? Atau otak mereka di mana? Kenapa mereka menyembah sapi? Kenapa mereka menyembah kera? Kenapa mereka menyembah hewan? Di mana otak mereka? Tidak punya hati untuk mereka gunakan berfikir, tidak punya mata untuk melihat kebenaran, tidak punya telinga untuk semuanya karena duniawi. Oleh karenanya mereka lebih sesat. Kenapa lebih sesat daripada hewan? Karena hewan mendapatkan manfaat yang penting bagi mereka, mereka meninggalkan manfaat terbesar, itu tauhid. Ini sisi pertama kenapa mereka lebih sesat daripada hewan. Sisi pertama, karena mereka meninggalkan manfaat. Yang paling penting itu manfaat iman, sementara hewan mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, kenapa mereka dikatakan lebih besar daripada hewan? Karena mereka memiliki sebab-sebab untuk dapat hidayah. Hewan tidak mendapatkan qalbu untuk bisa berpikir demikian. Mereka dapat qalbu. Mereka pandangan yang baik, pendengaran yang baik, qalbu yang ada. Seharusnya ketika mereka memiliki ini, mereka mulai dapat hidayah, justru mereka tidak dapat hidayah, justru mereka meninggalkan hidayah. Maka mereka itulah lebih sesat dan mereka benar-benar ghafilun, benar-benar lalai. Ya. Kenapa disebut benar-benar lalai? Karena sebab untuk meraih hidayah ada, tidak mereka gunakan. Tidak mereka gunakan, jadilah mereka yang memenuhi neraka jahannam, waliyadzubillah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang terindah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama Allah. Ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita bahas ayat ini. Kata Allah, walillah al-asma'ul husna fad'uuhu biha.
Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah lah nama-nama Allah yang terindah, milik Allah lah nama-nama yang terindah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggallah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, dan tinggalkanlah, ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas perbuatan mereka. Baik. Walillahil asmaul husna, ini pembahasan sudah pernah kita bahas tentang nama-nama Allah yang terindah, ya. Nama-nama Allah terindah tersebut tentu ada syarat-syaratnya, ya. Di antaranya nama-nama tersebut, syarat-syarat nama-nama Allah. Saya hanya singkat saja, ya. Nah, tentu sudah kita pernah bahas secara detail dalam tauhid asma sifat. Syarat-syaratnya yang pertama adalah harus ada dalilnya. Tidak boleh ngarang tentang nama Allah sendiri, baik Al-Quran maupun Sunnah, ya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walillahi al-asma. Di sini dalilnya adalah al-asma. Al-asma, ya. Alif lam di sini adalah al-ahdiyah, ya. Alif lam di sini adalah lil ahad. Yaitu nama-nama yang sudah diketahui, nama-nama yang ma'ruf, al-asma al-ma'rufah. Al-asma al-ma'rufah yang sudah diketahui. Diketahui maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian yang kedua, dia harus mengandung makna yang indah. Indah secara langsung dan tidak ambigu terhadap makna yang lain, terhadap makna yang konotasinya buruk. Dari mana? Diambil dari kata al-husna, dari al-husna. Al-husna yaitu yang terindah. Makanya nama-nama Allah seperti Al-Ghafur, Maha Pengampun, itu maknanya pasti indah. Ar-Rahim, Maha Penyayang, pasti indah. Tapi kalau Al-Murid, yang berkehendak, ini tidak jelas. Namanya kehendak bisa jadi kehendak baik, kehendak buruk. Ya. Maka tidak dikatakan nama Allah Al-Murid. Allah punya sifat iradah, tapi tidak dikatakan namanya adalah Al-Murid, ya. Tapi kalau Al-Ghafur, Ar-Rahim, Asy-Syakur, semua maknanya indah. Ya, ketika ada satu nama yang ambigu, bisa jadi menunjukkan mana baik, mana buruk, maka tidak bisa dijadikan sebagai Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna syaratnya dia harus menunjukkan keindahan secara langsung dan tidak ambigu terhadap makna yang konotasinya buruk. Ini masanya lebih detail, tapi ini sekedar saya singgung aja. Yang ketiga, digunakan untuk berdoa. Nah, ini saya akan bahas masalah ini, fadu'uhu biha. Karena dalilnya apa? Dalilnya fadu'uhu biha. Ini. Dalilnya adalah fadu'uhu biha. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fadu'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah dengan nama-nama tersebut.
Nah, berdoalah di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mencakup doa al-mas'alah dan mencakup doa al-ibadah dalam tafsirnya ya. Doa al-mas'alah maksudnya memohon. Doa ibadah maksudnya beribadah. Nah, bagaimana cara memohon dengan nama-nama Allah tersebut? Kita menggunakan nama-nama yang relevan dengan keinginan kita. Seperti kita berdoa minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Ya. Wahai pemberi rezeki, beri rezeki kepadaku. Kita minta rahmat, kita bilang ya Rahman, irhamni, wa anta khairur rahimin. Ya Rahman, wahai Maha Penyayang, rahmatilah aku. Misalnya kita mengatakan ya Ghafur, ighfirli. Ya wahai Maha Pengampun, ampunilah aku. Seperti ya Sattar atau ya Sittir. Usturli. Ya Sattar, ya Sittir, wahai yang menutup aib. Ustur, misalnya ustur aurati, ya. Ustur uyubi misalnya. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah tersebut, yaitu bertawassul dengan nama-nama tersebut, nama-nama yang relevan dengan permohonan kita. Ini cara berdoa dengan nama-nama Allah. Ada juga doa ibadah, karena doa bisa jadinya maknanya adalah ibadah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa, maksudnya jangan beribadah kepada selain Allah. Bersama Allah kalian beribadah kepada Allah. Jadi doa terkadang maknanya adalah ibadah, terkadang maknanya adalah doa masalah, permohonan. Nah, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah, mencakup keduanya. Kita memohon dengan doaul masalah, memohon seperti ini caranya. Dan kita juga bisa beribadah dengan Asmaul Husna. Contoh kita beribadah, ya. Contoh beribadah dengan apa? Dengan As-Sami'. As-Sami' Al-Basir misalnya, dengan Al-Basir. Maha melihat. Ya, kita yakin Allah senantiasa melihat kita. Ini contoh. Kita misalnya Ar-Raqib, Maha mengawasi. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi kita sehingga kita tidak macam-macam, ya. Seperti itu. Kita beribadah dengan nama-nama Allah. Contoh, kita beribadah dengan Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ketika Allah penyayang, kita husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Penyayang. Ini contoh beribadah dengan nama-nama Allah. Jadi tidak mesti beribadah dengan Allah dengan hanya meminta, tidak. Dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Jadi maksudnya ini dengan cara mengamalkan konsekuensi dari kandungan nama-nama tersebut. Kalau kita meyakini Ar-Razzaq, ya sudah, berarti kita, bagaimana cara kita beribadah dengan Ar-Razzaq? Kalau doaul masalah kita minta, ya Razzaq urzuqni. Tapi kalau dengan doaul ibadah, yaitu kita meyakini hanya Allah yang beri rezeki. Ketika kita kerja, kita yakin bos kita ini hanyalah perantara, sumber rezekinya di atas. Ya. Jangan kita bergantung hati kita kepada bos kita, meskipun kita kerja di kantor bos. Kita gantungkan hati kita kepada Allah karena kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq. Ini contoh fad'uhu biha. Kemudian tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan, ilhad. Perhatikan sini ilhad. Al-ilhad sama dengan penyimpangan. Al-ilhad itu dari makna lahat. Lahat artinya mail, yaitu kecenderungan, kecenderungan ya, mail, miring. Tidak seperti istiqamah. Kalau istiqamah lurus. Seperti liang lahat. Liang lahat itu apa? Liang lahat itu kalau kita di bawah namanya syak, kalau di samping namanya lahat, dibuat miring, itu namanya lahat. Jadi ilhad artinya penyimpangan. Penyimpangan itu tidak tepat. Apa sih penyimpangan dalam asma? Dalam nama-nama Allah? Apa saja? Contoh misalnya kaum musyrikin yang menolak nama Ar-Rahman.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman? Anasjudu lima ta'muruna?" Wa zadahum nufura. Ya, dalam surat Al-Furqan. Ya. Qalu wa marrahman? Kata mereka, apa itu Ar-Rahman? Ketika dikatakan sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, kata apa itu Ar-Rahman? Mereka ingkari nama Ar-Rahman. Mereka enggak mau. Enggak mau namanya Ar-Rahman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis bismillahirrahmanirrahim, kata mereka ganti bismikallahumma. Jangan pakai Ar-Rahman. Mereka bilang ganti bismikallahumma, jangan tulis bismillahirrahman. Mereka enggak mau. Contoh orang muslim menolak nama Ar-Rahman ya. Ini contoh. Kemudian contoh misalnya menjadikan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala. Ini juga orang musyrikin. Seperti mereka mengatakan afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manata tsalitsal ukhra. Kata Lat dari Allah dipelesetkan jadi Al-Lat ya. Kemudian Al-Uzza dari Al-Aziz dipelesetkan jadi Al-Uzza. Al-Manat katanya pelesetan dari Al-Mannan. Intinya mereka mempelesetkan nama-nama Tuhan untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Ini juga di antara bentuk penyimpangan terhadap nama Allah. Seperti juga memberi nama Allah yang tidak pantas. Ya, seperti Al-Ab, Tuhan Bapa. Ini tentu tidak benar, Tuhan Bapa. Enggak ada Tuhan Bapa, Allah tidak Tuhan Bapa. Ya. Atau namanya mereka namakan misalnya al-illatu tamah, seperti orang-orang falasifah. Mereka namakan illatu tamah dengan maksud bahwasanya ini sudah kita bahas masing-masing sifat bahwasanya al-ma'lulnya muncul bersamaan dengan illah. Sehingga mereka mengatakan alam adalah azali bersama Tuhan. Mereka namakan dengan al-illah at-tamah, sebab yang sempurna. Di antara kesempurnaan sebab tersebut, Tuhan dan alam berada secara bersama. Ini tentunya kekufuran. Ini tentu tidak benar. Di antaranya adalah misalnya Mu'tazilah yang menolak kandungan makna nama-nama tersebut. Karena mereka menolak sifat. Ini di antara contoh tentang penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Sayujzauna ma kanu ya'malun." Mereka akan dibalas akibat perbuatan mereka ya. Jangan disangka bahwasanya berbicara tentang nama Allah asal-asalan. Enggak. Seorang berbicara nama Allah harus dengan dalil. Kalau tidak maka akan dibalas perbuatan mereka pada hari kiamat kelak. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.